Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Triana Yulianti, selanjutnya ada Erik Firman Dinianta, dan yang terakhir ada Berlian Aisyah Nur Latifah. Di sini kami akan membahas salah satu topik, yaitu The Myth of Human Communication, atau yang dalam bahasa Indonesia berarti mitos komunikasi manusia. Nah, yang pertama kita harus mengetahui apa itu mitos komunikasi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sudah tidak dapat dipisahkan dari yang namanya komunikasi. Namun, karena sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, banyak orang menjadi salah paham tentang praktik-praktik komunikasi itu sendiri. Nah, kesalahpahaman inilah yang akhirnya menimbulkan banyak mitos di dalam dunia komunikasi. Mitos di dalam dunia komunikasi sendiri sebenarnya sangat banyak, dan inilah beberapa di antaranya. Yang pertama ada komunikator yang baik itu dilahirkan, bukan dibuat. Yang kedua, semakin banyak pasangan berkomunikasi, semakin baik hubungan mereka. Yang ketiga, ketika 2 orang berada dalam hubungan dekat untuk waktu yang lama, 1 orang tidak harus mengkomunikasikan kebutuhan dan keinginannya. Orang lain harus tahu apa ini. Yang keempat, keterbukaan penuh harus menjadi tujuan dari setiap hubungan interpersonal yang bermakna. Yang kelima, yaitu konflik interpersonal atau kelompok adalah tanda yang dapat diandalkan bahwa hubungan atau kelompok sedang dalam masalah. Selanjutnya pernyataan nomor 6. Seperti komunikator yang baik, pemimpin dilahirkan, bukan dibuat. Kemudian pernyataan ke-7, takut dibicarakan di depan umum, merugikan dan harus dihilangkan. Dari ke-7 pernyataan tersebut umumnya salah. Hal ini dikarenakan adanya alasan tertentu yang menyebabkan pernyataan-pernyataan tersebut salah. Kesalahan kecil dalam berkomunikasi bisa berdampak besar yang menimbulkan mitos dalam dunia komunikasi. Berikutnya merupakan alasan mengapa ke-7 pernyataan umum sebelumnya salah. Yang pertama, dari pernyataan pertama, alasannya yaitu komunikasi yang efektif adalah keterampilan yang dipelajari. Meskipun beberapa orang dilahirkan lebih cerah atau lebih ekstrovert daripada yang lain, semua dapat meningkatkan kemampuan mereka dan menjadi komunikator yang lebih efektif. Kemampuan seperti itu bukan bawaan, melainkan dipelajari. Seperti dikatakan Tubbs dan Moss, komunikasi masih penting untuk dipelajari karena kuantitas tidak menjamin kualitas. Tubbs dan Moss 1996. Kemudian alasan dari pernyataan 2 salah yaitu kebiasaan komunikasi yang dibentuk lingkaran sangat berpengaruh terhadap kualitas komunikasi kita. Jika mempraktikkan kebiasaan komunikasi yang buruk, hal tersebut menjadi kurang efektif daripada lebih efektif, sehingga hubungan yang baik sulit terbentuk. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Berlian Aisyah. Kemudian untuk poin yang ketiga, untuk asumsi yang ketiga ini merupakan inti dari banyak kesulitan dari komunikasi interpersonal atau komunikasi yang terjadi antara 2 orang dengan ciri adanya kontak secara langsung dan adanya percakapan. Kemudian, orang bukanlah pembaca pikiran dan menganggap bahwa mereka hanyalah penghalang untuk komunikasi yang terbuka dan jujur, sehingga mereka harus tetap saling berkomunikasi meskipun dalam hubungan dekat untuk waktu yang lama. Pemikiran pun dapat berubah seiring berjalannya waktu. Kemudian untuk asumsi yang keempat, meskipun Anda mungkin merasa berkewajiban secara etis untuk benar-benar jujur, ini umumnya bukan strategi yang efektif, karena setiap orang memiliki hak untuk berbicara ataupun tidak berbicara. Bahkan, menyelesaikan apapun mungkin merupakan ide yang buruk untuk dilakukan. Beberapa hal tertentu tidak harus diselesaikan dengan tuntas untuk mendapatkan hasil yang baik. Kemudian, untuk asumsi yang kelima, atau mitos yang kelima, konflik tidak harus melibatkan pemenang dan pecundang. Kedua orang itu bisa saja menang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konflik interpersonal ataupun kelompok
tidak bisa dipastikan sebagai tanda bahwa hubungan atau kelompok tersebut sedang dalam masalah. Kemudian untuk mitos yang keenam atau asumsi yang keenam, kepemimpinan itu seperti komunikasi dan mendengarkan, adalah keterampilan yang dipelajari yang akan dikembangkan saat Anda mempelajari prinsip-prinsip komunikasi manusia pada umumnya dan kepemimpinan kelompok pada khususnya, sehingga kemampuan pemimpin yang baik itu tidak dilahirkan tetapi dipelajari dan dilatih dengan baik. Dan untuk mitos yang terakhir, yang ketujuh, yaitu kebanyakan pembicara gugup akan mengelola perasaan gugup tersebut, jadi bukan menghilangkan. Rasa takut akan memungkinkan Anda untuk menjadi efektif terlepas dari tingkat ketakutan Anda saat itu. Mengolah perasaan sangatlah penting, terutama saat berkomunikasi. Contohnya, perasaan gugup saat akan menghadapi orang banyak dan dapat diatasi dengan perasaan yang tenang dan pikiran yang fokus. Jadi, dari poin-poin mitos di atas dapat disimpulkan bahwa dari ketujuh mitos tersebut atau pandangan mengenai komunikasi terhadap manusia, kebanyakan adalah salah. Sebagian besar orang masih salah paham mengenai mitos-mitos komunikasi antar manusia. Dengan memperbanyak komunikasi interpersonal maupun kelompok, maka dapat mengembangkan pemikiran kita mengenai komunikasi yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.